Di Indonesia gajinya cuma 6 juta nggak nyampe itu. Jauh kan? Nah begitu memang dipaksa begitu. Ya. Jadi kira itu gambarannya. Nah sekarang kondisi kita ini sekarang lebih teknisnya ini yang menguasai Indonesia itu oligarki, bandar politik, ya. Jadi semua siapapun calon, baik itu dalam pilpres, dalam pemilu legislatif, dalam pilkada, itu semua ada bandar politiknya. Pasti minjem duit dia. Pasti minjem duit dengan pengusaha-pengusaha itu. Dan astagfirullahnya itu, duit yang sumber tempat dia minjem itu bukan dari orang Islam, bukan dari pengusaha muslim. Rata-rata dari orang lain, Cina, kafir. Bahkan langsung. Dan itu saya ngalami soalnya. Saya tahu tuh ada teman-teman saya yang main begitu. Jadi dia jadi penghubung dengan pemodalnya. Itu prakteknya sudah terjadi itu. Padahal tingkatnya tingkat bupati, tingkat wali kota, tingkat gubernur loh. Ya. Nah, makanya ketika dia jadi pejabat, nggak mungkin nggak korupsi, nggak mungkin dia nggak balas budi. Nah ini. Itu badut politik namanya. Ya. Kemudian ada preman-premannya yang seperti terjadi di kawasan PIK 2 itu. Ya, preman-premannya dibayar, orang-orang kita juga dibayar, tapi untuk melindungi kepentingan dari si bandar politik ini. Ya, nah itu kondisinya. Jadi sekarang kita itu dikendalikan oleh state corporate crime. Jadi negara kita ini, apa yang dimaksud dengan state corporate crime? Ini saya pinjam istilahnya Pak Suripto ya, senior kita dalam pergerakan ini. Apa itu state corporate crime? State corporate crime ini negara menjalankan agenda dari perusahaan swasta, ya. Dan itu pasti menindas rakyatnya, nggak mungkin tidak menindas rakyatnya, ya pasti menindas. Melalui siapa? Melalui aparat penegak hukumnya, aparat penyelenggara negaranya, maupun melalui berbagai macam sebaran informasi hoax begitu, ya. Ini yang berbahaya tuh. Nah, jadi ini sebetulnya makalah saya waktu diskusi soal Rempang, saya langsung saja ke masalah PIK ini ya. Jadi di PIK itu ada kondisi, jadi perlu di-clearkan dulu ya. Ini baru beberapa hari yang lalu Erlangga Hertanto, Menteri Koordinator Perekonomian, itu menyatakan PIK 2 bukan PSN. Itu ada pernyataan resminya. Nah karena PIK 2 itu bukan PSN, itu berarti PIK 2 itu proyek swasta. Karena dia proyek swasta berarti harus pelepasan hak rakyatnya itu harus berdasarkan kesepakatan. Tidak boleh uangnya diancam kalau ada orang yang tidak mau melepaskan tanahnya, itu diancam nanti tanahnya, uangnya dititipkan di pengadilan dengan konsinyasi, itu bisa. Karena dia proyek swasta jatuhnya. Kalau dia proyeknya pemerintah, itu memang uangnya dititipkan di pengadilan. Ya, rakyat banyak yang menyerah kan, ketakutan uangnya di pengadilan, dititipkan. Nah, sekarang Erlangga sudah ngomong, ada penyeluduran hukum, PIK 2 itu bukan PSN. Sebetulnya sekalipun dimasukkan PSN pun itu tidak bermasalah, tidak dibolehkan. Kenapa? Yang namanya proyek strategis nasional itu artinya proyek milik pemerintah, milik negara. Dia dibiayai oleh negara dan dia bisa diakses oleh rakyat semua. Sekarang pertanyaannya, sekarang ini kan ini bagian dari hegemoni ya. Apa yang dimaksud dengan hegemoni? Misalnya tol. Kita anggap tol itu seolah-olah itu proyek milik negara. Padahal tol itu dibangun duitnya oleh perusahaan swasta. Pertanyaannya sekarang, orang yang masuk jalan tol bisa nggak kendaraan roda 2? Nggak bisa, hanya roda 4. Ada orang punya kendaraan roda 4, tapi nggak punya duit, bisa nggak masuk tol? Nggak bisa. Berarti itu swasta, karena hubungannya itu hubungan dagang. Kalau yang disebut PSN, itu dibiayai oleh APBN, bisa diakses oleh siapapun, tidak mengenal perbedaan seperti tadi, dan tidak harus bayar, gratis Pak. Warga negara itu semua punya hak untuk mengakses kalau yang disebut dengan proyek strategis nasional. Tapi kalau masuk PIK 2 itu diperiksa, nggak boleh itu. Kalau bukan penduduk nggak bisa, kalau bukan penghuni nggak bisa. Kemarin aja ada TV One, ada video beredar kan, TV One mau masuk diusir tuh. Berarti kan dia bukan punya negara itu, punya swasta itu. Dan itu bukan proyek negara. Nah, jadi itu nggak boleh. Jadi itu ada penyeluduran hukum. Jadi sekalipun dia disebut PSN, tetap tidak boleh. Apalagi sudah dikatakan oleh Erlangga, dia PIK itu bukan PSN. Jadi jangan lagi nyebut PSN PIK 2. Bukan. PIK 2, PSN. PSN yang mana yang PSN? PSN itu dalam peraturan Menteri Perekonomian, itu disebutnya proyek ekoturism.
pariwisata saja, bukan pemukiman, pariwisata. Jadi negara, nah salahnya di mana? Jadi sekalipun PSN dia tetap salah. Salahnya di mana? Itu hutan mangrove. Hutan mangrove itu punya negara, punya rakyat, tapi diberikan ke swasta untuk ngolahnya. Sah nggak? Nggak sah. Berarti itu dapat gratis dia. Rampok, bukan lagi maling itu. Kalau maling itu diam-diam, ini rampok terang-terangan dia. Nah, hutan mangrove diberikan kepada swasta oleh negara secara gratis, imbalannya itu hutan mangrove dibuatkan tempat wisata, adalah tempat hiburannya, adalah tempat sirkuitnya, itu rencana awalnya. Tapi tidak ada pemukiman. Nah, PIK 2 ini nambah-nambah, yang di sebelah lokasi di hutan mangrove itu, di sebelahnya, yang diklaim sebagai tambak, sebagai sawah dan tanah rakyat itu mau dibikin perumahan semua. Mulai dari Kosambi situ sampai ke Serang sini sebetulnya. Itu bukan lagi proyek strategis nasional, itu pemukiman, itu koloni namanya. Dan isinya bukan orang Indonesia, itu yang menjadi masalah. Isinya orang Cina, karena iklannya bahasa Cina. Iklannya bahasa Cina, saya bisa tunjukin filmnya nanti, saya sudah kirim ke panitia, nanti silakan panitia diputar ya. Itu iklannya bahasa Cina, jadi nggak mungkin itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Jadi memang sengaja mengundang penduduk Republik Rakyat Cina untuk dipindahkan ke sini, dan jumlahnya ada di 37 titik di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Wilayahnya itu di pesisir pantai semua, sehingga secara geografis, geopolitik, geostrategis Indonesia itu sudah terkepung sebetulnya. Ya, pribumi-pribumi kita ini umat Islam terutama itu sudah terkepung, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya, nah itu yang pertama masalahnya tuh. Ya, seolah-olah PIK 2 itu adalah PSN, padahal PIK 2 itu proyek murni perumahan, tidak ada kaitannya dengan proyek negara. Jadi artinya sejak sekarang rakyat yang ada di Kosambi dan macam-macam itu kecamatan itu boleh mengambil kembali tanahnya. Kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa dibolehkan? Boleh nggak secara hukum negara dulu? Saya bicara hukum negara dulu. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Ada pasal 1320 KUH Perdata namanya. Pasal 1320, kalau perjanjian antara dua belah pihak tidak saling bersepakat, artinya ada keterpaksaan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Silakan dicek. Ya. Artinya apa? Kalau rakyat yang selama ini terpaksa ditakut-takuti bahwa ini PSN, kalau tidak terima ganti rugi akan dipaksa lewat pengadilan, itu berarti kan tidak sah. Dia tidak ridho tuh. Berarti itu batal demi hukum. Berarti dia boleh ngambil kembali itu tanahnya. Loh, duit yang sudah diterima, ya angus lah, salah sendiri. Ya, jadi uangnya nggak usah dikembaliin, salah sendiri dia udah nipu kok. Jadi rakyat jangan ditakut-takuti lagi untuk mengembalikan uang itu. Ambil aja uangnya, udah sah itu. Tanahnya tanah dia kembali, uangnya uang dia kembali. Apalagi secara syariat Islam, ini kayak ada. Kalau tidak ridho dalam jual beli, menyembunyikan informasi, ada cacat barang, batal jual belinya kan, haram itu masuk kategorinya. Nah, jadi makanya secara hukum negara maupun secara hukum syariat sah rakyat di Kosambi, di macam-macam kecamatan yang ada di sana sampai sekarang itu mengambil kembali tanahnya. Itu harus dibilangkan itu. Ya. Jangan takut sama rakyat, bilangin, ambil lagi itu tanahnya. Bener itu, supaya rakyat itu ini kan rakyat ini ketakutan karena nggak ngerti hukum kan. Ditipu-tipu, nanti begini, udah ambil lagi, itu haknya mereka. Yang sudah diuruk itu ambil lagi aja. Patokin lagi tuh, semua tanah itu suruh patok lagi rakyat. Ya, terutama oleh pemuda-pemuda, oleh mujahid-mujahid, oleh laskar-laskar itu patok kembali suruh rakyat yang punya tanah. Ya, jangan takut, itu tanahnya mereka soalnya. Karena apa? Karena mereka rakyat itu dipaksa karena sudah diinformasikan lewat informasi hoax itu, seolah-olah PIK itu adalah PSN kan? Itu nggak boleh itu. Ya. Kemudian ada pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumennya di mana? Yaitu lurah kohot yang bikin sertifikat di laut itu. Itu pasti dokumennya patut diduga kuat itu dokumen palsu. Karena ada teknologi, ya, ada teknologi sekarang baru 2 hari yang lalu di TV One keluar, ahli pencitraan satelit geospasial namanya, itu mencitra satelit wilayah yang dikatanya itu sawah dan tambak, nggak pernah itu jadi daratan. Sejak dari dulu sudah lautan itu, Pak. Sejak dari dulu sudah lautan, sejak dari tahun 73 ada datanya. Itu sudah saya kasih juga itu datanya. Nanti silakan disebar aja. Sejak tahun 73 itu sudah lautan. Jadi bagaimana tahun 80 ada itu seolah-olah tambak dan sawah. Ini penipuan namanya kan. Nah kalau penipuan ya tidak sah itu. Berarti itu ada dokumen palsu. Harusnya lurahnya itu diseret ke penjara. Bukan pengadilan, penjara itu langsung.
Ya. Jadi nggak boleh itu lurahnya selama ini sok-sok menyatakan itu karena memang rakyat nggak ngerti hukum soalnya. Ini rakyat harus disadarkan, harus dikasih tahu tuh. Itu logikanya. Nah katakanlah kita ikuti logika mereka. Logika mereka menyatakan seolah-olah itu ada tambak, ada sawah dulunya. Kita ikuti dulu. Bapak, Ibu, kalaupun ada tanah kita, ini tanah misalnya, saya bicara konteks gunung misalnya. Ini ada tanah, ini jurang. Tiba-tiba tanahnya ambles, longsor. Berarti tanahnya hilang kan? Itu haknya ikut hilang Pak, secara hukum. Sama dengan laut, ini batas laut. Katakanlah tadinya batas lautnya di sini, ada sawah, ada tambak, katakanlah. Kemudian jadi laut, hilang itu surat-suratnya itu nggak berlaku lagi. Kenapa bisa diproses jadi sertifikat? Nah ini yang sebetulnya, jadi mau ikuti logika mereka tetap salah, apalagi ikutin hukum. Secara logika mereka saja udah salah. Jadi tanah yang sudah kehilangan itu otomatis haknya hilang. Suratnya menjadi tidak berlaku. Apalagi memang tidak ada tanahnya. Berarti dia bikin surat palsu kan? Nah berarti itu pidana itu. Mestinya polisi itu mengusut itu. Mestinya polisi mengusut itu. Bukan polisi malah nakut-nakutin rakyat. Ya. Nah, intim